Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifah min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Al-ayat. Wa qala aidan in tansurullaha yansurkum wasabbit aqdamakum. Para jamaah yang berbahagia, puji syukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu di sebuah majelis ilmu, majelis yang penuh barakah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan, kemudahan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, pasangan-pasangan yang menyenangkan, dan anak-anak yang membahagiakan. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir yang membawa risalah Islamiyah. Alhamdulillah, jika uang kelompok mek atus ke kantor mulai subuh dari mulai ini kok kadang naik motor itu semacam-macam sabun kompor tok sebetulnya motor ngatus pom ngatus itu beli siapa mulai ngatus rebu nih muter terus. Ini ya ada hikmahnya juga, pandemi ini ada hikmahnya. Saya bisa ngisi di mana-mana itu cuma dari rumah, gak bayar, gratis. Tadi pagi di Makassar sama di Bontang Selatan. Selatan. Besok saya ngisi di Sorong. Terus ngisi lagi di Aceh. Itu kok kamar kan? Orang rono, kamar. Zaman-zaman virtual bener. Mawar-mawarku tak bongkar. Tangga tak bongkar kafe. Mau pasar kembang ditutup. Mau rapi virtual. Gimana di Valentine? Bisa rasa dilarang. Mau sekarang Valentinean tinggi. Bila di luar, di sepuan juga bisa rasa dilarang. Kesel diri, sekarang satu dilarang. Kesel diri. Malah nawar Pak Payu. Dia Valentine ini biasanya nawar 500, sakit 5.000. Nungguin deh. Saya kira kau paling ngebel nih, karena sih mereka. Ya pokoknya tina-tina apa ceklik. Pokoknya saya kira di pokoknya bisa menang, bisa ngumpul, bisa pasal. Berwaras, berat nih. Jadi tadi jaringan itu kepastian kapan malah diperpanjang kali. Kadang-kadang aku udah jelas di sekolah kau lihat, tapi pasaranmu ya oleh hai. Kadang betul pas tempat wisata ditutup, hotel ditutup, tapi homestay ora. Kafe-kafe tambah rame. Lah ya kok. Nah ini pada kesempatan ini para jamaah sekalian, ini materi sama dengan yang saya kemarin sampaikan di pengajian sholat. Karena kemarin pesanan dari Mas Heru, itu mau disampaikan. Terus tak ciplak pas ini kan kayaknya kafe lah dulu. Kan kamu boleh, sekian kan nanya. Dia nyanyar soal garung. Cara mudah masuk surga. Lalu kalau nggak mau
cara mudah masuk surga. Saya tidak menawarkan masuk surga yang susah-susah. Jihad, mateni wong, udah ngapal Quran, suwe-suwe. Kalau sing enteng-enteng ngono, sing enteng-enteng. Sing enteng-enteng iki jenenge pesenan iki kowe, tak delok. Pesenane wong kan musola. Agak usah. Pesenan iki pas sudah. Masuk surga dengan cara memberi makan. Ayo. Juga bawa itu sing makan iki. Cara mudah, dalil wakai tiba masuk surga dengan cara beri makan. Sampai kualan, mulai Quran sampai hadis. Saya bacakan yang pertama ya. Quran surat Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asiran. Dan mereka memberikan makanan yang dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Memberikan makanan yang disukai. Sing disenengi. Berarti jangan kudu jangan anyar. Soto ya kudu soto sing anyar. Aja soto sing jenenge ping 5. Biasane kalau niku bojo kula gawe rawon. Dina pisan, pindho, ping 3, ping 4 diubah. Dadi brongkos. Wong wedok seneng ngono. Apane jangan wis kok wedok film-film yang meluduk ketika nonton tidak boleh. Yang disukai. Kita berikan makanan yang disukai. Jadi kalau kita ngasihkan sayur, kalau bisa ya sayur yang pertama kali hidup. Rasul mengatakan, khairukum min at'ami ta'am. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang suka memberi makan. Apalagi di musim paceklik. Jadi musim paceklik. Jadi harus sering-sering memberi makan. Nah, dulu pada masa Rasulullah seringkali ada musim paceklik begitu, ada orang beralakoh 5 orang, 7 orang, 9 orang. Sementara ada orang Yahudi itu bagi-bagi makanan. Bagi makanan, minuman. Kata Rasulullah, orang Yahudi itu lebih dicintai Allah ketimbang kalian. Saat ini ku 4 papan, amal itu 4 papan. 4 papan. Wahai paceklik itu amal yang terbaik adalah memberi makan. Lah ana wong luwe dikai mangan, ana wong ngelak dikai ngombe, ana wong muda odun dikai pakaian. Itu pas, relevan. Jangan sampai ada orang telanjang. Ada Sunan Bonang itu punya nasihat bagus. Awet panganan kalau wong kang luwe, awet busana kalau wong turjono, itu ada. Jadi ketika ada orang telanjang itu ya dikasih pakaian. Jangan sampai ada orang telanjang ini ngapal Quran. Ngapal Quran ku palane gede iya, tapi aku tulis muda. Tidak pas. Dipaskan dengan kondisi. Nah, jadi dulu Rasulullah SAW itu suka beri makan. Dulu kan pada saat saya sampaikan tentang ada sahabat yang boling itu ya, boling, lowe, nyeluk gojek, sekarang panganan, pesan luru, kemudian datang, Rasulullah dipanggil, Rasulullah mari kita makan. Makan. Setelah makan Rasulullah pergi, jangan pergi dulu. Lah kok ini belum dibayar semua. Rasulullah juga akan ayo. Paling nggak wajib dulu, kepingin udah Rasulullah aja nih. Oh jadi kan bayar Rasulullah kok yang musim sakit musim Rasul, yubotan Rasulullah itu gak guyon. Suka memberi makan. Dalam beberapa peristiwa misalnya dalam perang Khandaq misalnya, Rasulullah itu pernah 7 hari tidak makan. 7 hari. Perutnya diganjil batu, saking lu ini. Jadi bungkuk. Para sahabat lain juga gitu. Nah kemudian ada salah seorang sahabat, tidak sebutkan namanya, dalam kitab Jamil Soha itu, dia mau nyembelih kambing jaza'ah. Jaza'ah itu kambing cepi, cilik. Kambing jaza'ah itu udah dikaji. Lawat di wong Arab kan kalau dipangsa belum ini. Lawat dewi yang kambing 1 ekor cukup untuk 1 kali pengajian. Itu lawat dewi, ya, di Jino orang itu sampai.
kok mampu didik orang Arab nggak bisa. Satu ekor itu hanya untuk 7 orang atau 5 orang cukup. Sandalan itu. Nah itu kemudian dia berbisik pada Rasulullah. Rasulullah, saya menyembelih kambing jazaa. Aku mengundangmu untuk makan. Berbisik dengan maksud Rasulullah tidak mengajak teman-teman yang lain. Ternyata enggak. Rasul malah ngajak konco-konco ini, ada yang mengatakan 70 orang, ada yang mengatakan 700, ada yang mengatakan 100. Ya, jangan tanya cemasnya orang itu. Kambing cemplik, udah 700 lagi opo. Istrinya juga, aduh gimana ini? Akhirnya karena Rasul tahu kecemasan orang yang mengundang tadi, dia bilang, jangan kau buka kualinya sebelum aku mendoakan. Kemudian didoakan, ditutup, dan alhamdulillah itu mukjizat. Kambing yang kecil itu tadi cukup untuk makan 700 orang, semuanya kenyang dan masih banyak. Itu mukjizat. Karena itu kemudian jangan menyepelekan kue-kue makanan, karena ada dalilnya. Jadi kalau misalkan kita kue-kue kemudian diijoli mentah itu beda. Ganti lemong, ganti gula, ya boleh tak? Tapi jangan meninggalkan yang benar-benar makanan. Karena makanan itu bisa mendekatkan hati. Apalagi kalau misalkan saya datang kemana, ke rumah Pak Haji Iksan, Mas Heru, atau mana itu, terus makan di dapurnya itu beda. Itu bisa mendekatkan hati. Dan Rasul sering melakukan itu, makan di rumah sahabat. Rasul juga sering undang. Jadi kenduran itu sini orang dalile. Kenduran itu dalile. Yang nggak boleh itu kan kenduran di hari-hari tertentu. Lalu sih kenduran itu kok mentari 40 dino, kok mentari 7 dino. Tapi kalau hari-hari biasa aja tidak apa-apa. Jadi gimana-mana ini kan wis papit-papit dengan wis ngundang kan seneng. Orang-orang lalu tumpengan, wes orang udan-udan. Orang undang tumpengan bisa. Yang undang ini jadi kalau undang-undang. Itu boleh masalah Rasulullah. Dan itu bisa mendekatkan hati. Dan itu jujur juga bagian dari dulu pernah dibedahkan itu kan karena memang ada niat yang salah, ujung-ujungnya itu salah. Ujungnya apa yang salah? Dulu itu kan orang-orang tua kita itu ada membedakan loh antara ujub dan doa. Itu dibedakan. Orang tukang ujub ada tukang doa. Itu beda. Kalau ujub itu mesti dilai ngawaroi Nyai Dowo ingkang Joko Pakuan. Ini ngawaroi sinten Nyai Klowor joko-jokan. Tak siling sama. Klowor itu joko-jokan. Terus Nyai Dowo itu Joko Pakuan. Itu ada. Nah itu jadi musyrik. Karena yang disebutkan tidak atas nama Allah liwairillah. Nah kalau itu sudah nggak ada, habis itu kemudian sampun. Biasanya ujung itu sampun. Kadang dongan itu geremeng. Tak delok itu ajane biang-biang itu kalau dia mengajarkan ilmu, itu kan nggak boleh dicatat. Karena kalau dicatat dengan keberkahan. Nah, guru orang pisang langsung ditiru. Orang sing gak apa yang geremeng itu. Nggih, ngoten padahal udah pas gak perlu ninggal gitu. Itu sama dengan cerita seorang guru, dia ngajar kepada muridnya. Guru ini mulang, le ngertenono sak temene dumunungi urip ana ning ning nongna. Wis bingung kok, guru muridnya bingung. Tangret nopo baneng ning nongna. Durung wayahe le, awakmu durung pupuk lempuyangmu. Kowe tambah bingung. Seminggu kemudian guru Pak Diri mati. Lah muridnya mau jenenge Pak Imin, lagi Pak Imin dadi guru. Duwe murid jenenge Pak Ijo. Jojo ngerteni sak temene dumunung arep ana ning nongna. Murid jenenge Pak Ino. Tanglet napa baneng ning nongna. Durung wae Ijo, awakmu durung pupuk lempuyangmu. 2 minggu kemudian Pak Ijo mati. Lah saiki Pak Ino dadi guru, mudhun nang ning nongna.
kok gurune geblek murid geblek tapi ora ro wis. Tapi niku terapa diurut ngono. Itu namanya kebodohan struktural. Kebodohan tapi terstruktur. Terencana. Gurune goblok, murid goblok tau aja iso padha karo iki. Nah itu kan banyak begitu. Nah itu yang oleh Al-Quran dibantah. Tidak boleh membenarkan nenek moyang tanpa pengetahuan, itu tidak boleh. Salah satunya itu. Maka itu insya Allah kita memberi makan itu akan membawa kita jalan ke surga. Mudah sekali. Kemudian yang kedua memberi minum. Memberi minum itu juga masuk surga. Dalam sebuah asar disebutkan ada seorang pelacur terkenal di sana. Jalan di padang pasir, kemudian ada anjing kehausan, diberi minum, masuk surga. Memang kayak beda dengan surga. Dan contohnya ini juga contoh yang sangat buruk, contoh paling minimal. Kenapa yang menolong bukan ustaz, bukan kiai, bukan orang suci? Dan yang ditolong kenapa kok anjing? Kenapa kok bukan onta? Kenapa kok bukan sapi? Tapi anjing, binatang najis. Yang menolong pelacur masuk surga. Karena Allah tidak pernah menafikan satu kebaikan pun. Kebaikan sekecil apapun akan membawa orang ke dalam surga. Memberi minum. Misalnya ada juga salah seorang sahabat, saya bacakan, wa ayyumal muslimu saqqa musliman ala tama'in saqallahu min rahiqul maktum. Siapapun seorang muslim yang memberikan minum kepada seorang muslim lain yang sedang kehausan, maka Allah pasti memberinya minum dari arak surga yang terjaga kemurniannya. Kok kayak beda nih. Jadi kalau kita datang bertamu kayak teh, kayak nggak saya mau lagi. Terus tuh kayak ada di luar kan lagi baik lagi, nggak ada limo, kalau orang sendok 10 sendok, gula dur. Kalau saat ini kita mau datang pulang kan kayak suka teh tawar, teh tawar tonggo berundel. Berapa waktu gula lagi? Repot tak? Jika teh tawar jadi waktu gula, jika gula akeh, jadi gula ini muda gitu. Kadang orang ini nempakan itu ditakoni, dia kok padahal mau beda apa kopi dari warung kan? Wah, itu. Yang saat ini kan wah. Takoni cara kopi lagi yang baik kok berulang. Kadang lepas yang berdaya pemua yang nyoba tempat yang lawa kira-kira bahaya. Kita diobi suka, diobi garai lorong, memberi minum. Bahkan kemudian dulu ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ibunya meninggal dunia. Rasulullah ibuku sudah meninggal dunia. Andai dia hidup, dia akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas namanya? Boleh. Sedekah apa yang terbaik? Alma, air. Batu. Air itu sedekah terbaik. Kecuali di batu. Batu mungkin bukan yang terbaik. Jangan ada Arab, temukan itu, Medina, ada usaha yang di sana nggak ada. Kuban motor. Mana ada kuban motor? Wes golek orang kepingan lu. Kalau motor apa api Mercy Jaguar, tapi kalau sing jumlah. Kalau bisnis cuci mobil, banyu di sana mahal. Arab diduduk itu moni. Kemudian orang Indonesia bandingkan harga 1 liter air sama dengan harga 5 liter minyak, mesti yang di Arab. Begini biasa larang tak. Berduduk untuk banyu nih. Bowe ngomong banyu, rono duduk banyu. Air apa di batu-batu keluar air itu di batu. Tapi coba kalau kita pergi ke Malang, ada mulai susah. Ke Surabaya mulai susah. Durmulyo susah. Saya malah pernah berpikir bersedekah air PDAM, yang lepok PDAM
Di Malang ke terminal, Pancurno, pokoknya sing garap dolarannya aku. Jika sama sepoleh, coba itu kan dasar tuh. Atau misalnya kita ke cari masjid, musola, aku sih berbono listrik. Dan itu kan amal jariah yang terus menerus. Termasuk air itu amal jariah yang mengalir terus menerus. Karena itu menjadi sangat berharga. Nah itu air. Kemudian yang ketiga, menyebarkan salam. Insya Allah gampang loh sarko niku ketemu kancane assalamualaikum, lu sarko dengan muka manis, dengan wajah manis, itu insya Allah akan masuk surga. Karena tersenyum itu sudah masuk surga. Karena itu Nabi pernah mengatakan, bila hari itu kamu tidak menemui satu kebaikan pun, maka keluarlah temui tetanggamu dengan muka manis, guyur. Nah ini memang kalau bagi orang Indonesia tidak masalah, no problem. Karena kita ini biasa guyur, beringisan, Indonesia itu cengeng-cengeng. Pokok patuhan itu terus guyur. Tapi kalau orang luar negeri itu susah. Apalagi orang Arab juga susah tersenyum. Makanya senyum adalah sedekah. Tapi kalau kita mingkem sedekah. Karena bawutin do yudak aja. Di Arab ono ta dagelan kertolo ora ono. Indonesia tumpeng maut kok ono ning Indonesia tok. Tumpeng maut Paseman itu Indonesia tok. Muter enten yang Arab go iku Indonesia muter enten. Kalau sudah keliling ke 12 negara, kok Indonesia. Lah itu kok iso Indonesia. Adewe kok iso lho. Ono gerdu iku ono ning Indonesia tok. Gerdu moro-moro Joko. Ono pandemi kok Joko gerdu urusane ndek opo hubungane. Kok itu kula lha opo kok ono pandemi kok Joko. Ono Jago. Bumbu kita tanggane atut. Kok mobil tawon Indonesia masyaallah. Nongone tanggane didadapi. Nongone tanggane lho didadapi ya. Teng kampung niku lah ono nyolong nongko lah tidak termasuk nyolong. Enggak, dadapan itu. Nongko itu bukan termasuk kriminal. Bukan termasuk. Orang duwe nongko di cukup tanggane murid-murid kok mesti gak jelas itu. Tidak boleh, itu sudah pakem. Kalau nongko itu bukan termasuk harta curian. Itu harta milik bersama. Nah, iya, aku gelap dulu, tak telok karo meneh. Berarti kalau karo meneh kamu piye? Oh yes, nah dulu salah tempat. Kalau gede-gede kok, akhirnya kalau menjadi tempat terel itu, lebih ngerasakno itu tempat terel es. Kalau nongko ini pun betul nanti boleh. Tapi kita mau bilang sudah kok. Karena itu kemudian yang keempat menanam pohon. Menanam pohon itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Nandur wit. Termasuk nandur nongko nih Wak. Menanam pohon kata Rasulullah kalau daunnya dimakan ulat sedekah, buahnya dimakan burung sedekah. Sedekah terbaik dari menanam pohon adalah sedekah oksigen. Udah, itu luar biasa. Hari ini misalnya di Eropa sekarang musim kering, di Arab juga musim dingin kering. Gak ada daun-daun. Dari mana mereka dapatkan oksigen? Dari kita Indonesia. Kita sedekah oksigen ke Arab, sedekah oksigen ke Eropa. Mulai dari Jawa ini Masya Allah. Karena orang Indonesia aku tiang dunia kok teng Jawa. Semua yang sarwati nandur, apapun yang cukul bisa dimakan, wedusan bisa dimakan, tumbaran, teropongan enak semua. Kok Arab nih? Sebenarnya agak mati loh. Ini, pun apa kena dimakan, cukul kena dimakan. Ayo sama Pak Dosi Dedi, di Arab orang ini, orang. Di Arab aku tak kepingin terancam orang lah. Di Arab terancam, sekompok tak orang Indonesia nih, Indonesia. Bersyukur kita ini mestinya di Indonesia. Gak ada di dunia ini negara yang sehebat Indonesia. Tidak ada di dunia ini negara yang masjidnya indah-indah seperti di Indonesia. Di Arab itu sing apik masjid Nabawi kalau masjid Mekah.
Coba nek kowe ora masjid kotak tok lho. Kotak wis gak ono pormi. Kotak tok wis kotak tok ngono. Malah sing dibayar mek loro iki, Mas. Gak ono bayar. Sekarang ini paling kan malas-malas kok. Pokoknya ada pertanyaan, kenapa kok Nabi diturunkan di Arab? Saking dablek kok Arab. Makanya Nabi diturunkan jahiliyah itu di Arab. Makanya Nabi diturunkan di sana di guyon. Tapi di cacari harus tak pernah. Wah itu tak sadar dengan ini, wong Indonesia mendemana ini ternyata telah wong Arab. Sadar dengan ini wong Indonesia, kalau dibujuk sampai 40 itu. Woi betul enten, wong Arab 40, 50, sampai saiki. Harim itu, Masya Allah. Kenapa dibatasi itu? Karena wong Arab itu rumah piwake. Maka kemudian ada yang mengatakan sebetulnya poligami itu bukan ajaran Islam. Poligami itu adalah peradaban lama yang diatur oleh agama Islam. Poligami itu bukan perintah. Macam-macam, ya Bu. Cuman aku ngomong-ngomong bapak-bapak tekan kembali ibu-ibu di belakang ibu-ibu adalah pasti. Dan itu benar. Nah, jadi poligami itu bukan sunnah, nggak ada sunnah poligami. Tapi boleh, tapi bukan diperintah. Sekarang ini banyak orang salah persepsi hijrah. Komunitas hijrah itu sing diurus nek Nabi tok. Ya apa carane poligami, ya apa carane pindah izin istri, ya apa carane bojo cek iso nglamarno bojo kedua, bojo 1 2 bisa melamarkan bojo yang ketiga, bojo 1 2 3 melamar untuk istri yang keempat, bae yo sing durus kaya ngono tok ae. Gelem apa sing dikono? Boten merenut. Sampeyan boten kepengin mlebu swarga kalian mah, kalian bojo-bojone Kanjeng Nabi ngono. Kulo tak mlebu swarga sing liyane mawon, Pak. Boten swarga sing ngono wae jawe. Jelas. Kode Aisyah aja macam-macam rabi loro entek. Wis jelas. Nggak bisa kita. Di Muhammadiyah itu susah tradisi poligami beristri lebih dari 2. Ngelirik tok susah. Apalagi sampai dilakoni. Dan kita seringkali menyampaikan itu juga setengah-setengah. Jadi sebetulnya Mas nak merubah nikahnya perempuan 2, 3 atau 4, syaratnya kamu adil. Tapi terus dilanjutkan berikutnya, sak temen ini kon guys adil. Itu artinya dilarang. Menikahnya perempuan 2, 3 atau 4. Tapi syaratnya kudu adil, dijawab oleh Gusti Allah. Tapi kon guys adil. Berarti kan akhirnya oleh nopo boten? Sing jelas? Boleh. Boleh. Enggak PHP ya jadi. Gusti Allah PHP saja sebetulnya. Tapi wong isih wong lanang-lanang mandek lho. Dikon lho Dik. Kon rabi loro telu papat nek ngono tok baru dia sing itu. Niku ngakali yang lanang itu. Itu enggak boleh. Bahkan Nabi Muhammad pun mengatakan, seandainya aku disuruh milih yang milih Aisyah. Di antara semua istrinya itu yang paling dicintai Aisyah. Bukan istri yang lain, semuanya perintah Allah. Dan selalu mengandung hukum, bukan karena nafsu. Ada lagi mengatakan, izinkan suamimu menikah agar dia terjaga dari zina. Oh, kita menyesatkan. Apa Rasulullah itu menikah karena dia tidak bisa menahan zina? Kurang ajar tuh ini. Apa Rasulullah itu celalean ini. Oh, gak kuat menahan zina, kiri poligami? Enggak. Rasulullah tidak begitu. Misalnya salah satu contoh ketika Rasulullah itu menikahi Zainab binti Jahsy. Dalam Quran surat Al-Ahzab 27, 28, 29. Zainab binti Jahsy itu adalah bekas istri anak angkatnya. Rasul punya anak angkat namanya Zaid bin Muhammad. Kemudian dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy yang melamar Rasulullah. Zainab binti Jahsy pun kalau seandainya yang melamar bukan Rasulullah, Zainab tidak mau. Karena Zainab itu cantik, janda, pinter, kaya raya. Sedangkan Zaid bin Muhammad adalah seorang budak anak angkat yang tidak punya apa-apa. Dinikahkan oleh Rasulullah, dilamarkan. Kemudian 2 tahun menikah, tapi tidak harmonis. Kemudian Zaid bin Muhammad
Wadul ke Rasulullah, Rasulullah saya ini diperlakukan kurang baik oleh Zainab. Saya ingin menceraikan. Apa jawaban Rasul? Tahan. 3 bulan datang lagi Rasulullah tambah nemen Zainab. Cerai. Masa itu berlalu, turunlah wahyu dari langit. Nabi Muhammad diperintah menikahi Zainab. Bayangkan. Disuruh diperintah oleh Allah untuk menikahi bekas istri anak angkatnya. Ayo, bawa dewi. Iya. Anak mantu-mantu di sini. Ayo, itu kan menyalahi tradisi. Ayo, Nabi Muhammad itu tidak berani, Nabi Muhammad tidak mau. Karena tradisi Arab mengatakan, waduh berat. Rasul mengatakan, Anda bisa menyembunyikan ayat-ayat ini akan tak sembunyikan. Tapi kemudian Allah mengatakan, kamu berani menyembunyikan ayat ini, tak potong urat nadimu. Baca di Quran surah Al-Ahzab, panjang banget. Habis itu kemudian, bayangkan, yang disuruh melamar Zainab Z. Jadi Nabi Muhammad melamar Z, saiki Z melamar Nabi Muhammad. Bayangkan. Ayo, kalau bisa kita baca dengan tradisi adat. Tapi kan kemudian itu mengandung hukum. Hukum yang pertama adalah anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Karena Z bin Muhammad diganti kembali menjadi Z bin Harithah. Karena anak angkat tidak boleh nasabnya kepada bapak angkat. Kemudian yang kedua, anak angkat tidak boleh mewarisi kecuali hibah. Hibah boleh dikasih, tapi tidak bisa menerima waris. Itu loh kandungan hukum yang terkandung di dalam. Orang syukur rabi-rabi doai. Rabi apa kok bahasa rabi? Kekuatan menahan nafsu tidak zidai bos. Bukan itu Rasulullah tidak seperti itu. Itu jadi menanam pohon aja kurung. Waktu boleh katuan. Balik. Sekarang yang kelima. Yang kelima lebih gampang, menyingkirkan duri di jalan. Itu mlebu swarga. Kalau ada kecil-kecil aja sudah masangnya. Padahal masangnya, lagi masangnya. Watu jalan bom, kayak kupluk, soalnya pakai cara di bawah watu. Kau tahu apa kalau itu? Murah. Baik bapak mohon dulu. Gini kan murah saya. Aku jemoyo ya. Kalau ke Surabaya, selektan di, tapi kue itu belum apa gitu. Ada kering jauh, ya. Kesini tuh, nyasar no coba, nyasar no. Selektan di luar tuh mana gitu. Udah pinter bawa balik kantor, jadi dulu, tenang jadi dulu. Itu kita, makanya jangan ada duri di jalan, batu dingin. Maka Allah mengatakan fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Orang yang menyingkirkan duri di jalan, melapangkan jalan, Allah memujinya. Fasyakara lahu. Yang kedua faghfara lahu. Allah kemudian mengampuni seluruh dosanya. Baik, makanya sholat di tengah jalan itu tidak boleh. Tidak boleh tabrak motor. Kasal sing nabrak. Sholat kalau di tengah imam, tidak boleh haram. Makanya sholat Idul Fitri itu kenapa kita kalau di lapangan, agar kita tidak sholat di jalan. Itu salah satunya. Karena menutup jalan itu mendatangkan laknat. Jangankan di sana, bapak-bapak misalnya di sini aja, baik maghrib, ayo kuat, semayangan, Pak Iksan cek kasih metu. Kita sholat di kono, mari maghrib. Alam baru, itu sholat di kono. Mau mana mana, katanya morbid, betul dia kalau. Tapi kalau tak angkat. Lalu pada yang besar kan betul nangsa. Kata Rasul masuk 40 tahun tenono. Baik, 40 tahun dan 10 tahun. Ya wanita angkat ya. Jangan dipindah. Wah itu tidak boleh. Pokoknya sholat itu harus dikasih sutra. Biar apa? Biar batas sujud itu loh. Biar orang sholat di depan, lewat di depannya boleh, tapi sudah di luar sujud. Seperti ini kan sutrohnya ini. Berarti kalau di situ lewat di sini boleh, tapi tidak boleh yang tengah-tengah itu batas sujud. Itu tidak boleh.
itu melapangkan jalan. Lima ini. Itu insya Allah, itu sudah aku dikabur saya di, menurut aku nih. Wah insya Allah saya itu yakin. Anadoni abdi layamutana bi husni abdi. Sungguh Allah itu tergantung prasangka hambaku layamutana bi husni abdi. Maka jangan sekali-kali kamu mati sebelum berprasangka baik kepadaku. Jadi yang keenam, yang terakhir, masuk surga karena berprasangka baik. Dulu dalam syarah hadis tadi itu layamutana bi husni abdi, Imam Muslim Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan sebuah kisah, ada orang yang dijatah sudah hisabnya sudah masuk neraka, tapi nggak muter berlebu-lebu. Akhirnya malaikat Jibril berkata kepada malaikat Malik, "Wahai malaikat Malik, coba tanya orang itu kok tidak masuk neraka, kenapa? Jatahnya sudah masuk neraka." Ditanya, "Kenapa kok kamu tidak masuk neraka?" Apa jawabannya? "Saya pikir saya masuk surga." Mikir dok, berprasangka. Sudah, kemudian balik lagi. Kenapa? Karena dia mikirnya masuk surga. Ya kalau suaraku lagi, dok ya. Wah, enak loh. Lo ilmu ini apa ya? Karena regane nang kandhane iki kok dituturi. Jadi tak simpen aja sini. Mana harus kok itu. Itu. Iki tak kocok dhewe tak kira tak dhewe. Mungkin sing enak tok ya. Aku tak jadi penak dudu sing wangel-wangel wae. Masuk surga yang pertama jihad, harus mati. Ngomong ayo, ngomong pakai tadi kok. Waduh, ayo, sopo ngelakoni. Harus ke Palestina, ayo. Sopo di budal Palestina. Dua opo dari. Bojo si api, anak si api, lah apa budal. Ayo, ngelakuin ayo. Untuk ngapal Al-Quran 30 juz, gak apal kudu merokok ayo, wangel lah. Waduh, itu mereka Al-Quran kacamata skandal telu. Ben papat, udah caca ngapal Al-Quran, udah kunci lali, kunci sepeda digolek, iya, jadi selalian. Kalau biar mau ngapal itu jujur kan, ini kan jujur kan, lali apa? Lali apa? Ya jadi paling agak dulu ngayu itu, jadi kan ngajar itu kan mesti mahasiswa saya ayu-ayu, mau ngajar perang malah ketok, mahasiswa nih diketokno, orang dulu ngayu lah, lah. Pak Panan, mesti keuntung sih ngajar bayaran cili-cili, gede-gede. Dan itu kan harus jaga hati itu kan susah. Jaga hati susah, itu gampang. Maka yang 7, masuk surga dengan cara bercampur dengan istri. Salah, penai. Nyampur bojo, lu suaraku, lu tak nyampurin terus. Sahabat protes, ya Rasulullah, lah kok enak men? Masa mencampuri istri masuk surga ya? Mesti kamu nyampuri bojo di tonggo mlebu neraka. Ini iku jawabannya Rasulullah. Nyampuri bojo di tonggo iku mlebu neraka. Mulane nek nyampuri bojo dhewe mlebu surga. Masuk akal lho kan? Iya, pintar Rasulullah ini. Itu logika Rasulullah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tinggal bisa nih.